Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menjalankan walaupun kita tidak bertemu raga, tetapi insya Allah kita hati kita menyatu ya, dan kita bertemu secara virtual. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan materi. Sebetulnya bukan materi tambahan lagi, tetapi ini pendalaman saja untuk saudara melakukan doing research ya. Saya mengingatkan saja kembali, nanti itu di dalam pertemuan 10 sudah saya masukkan juga PPT-nya, yaitu tahapan-tahapan di dalam doing research ya. Tahapan dalam, karena saudara sudah libur ya, jadi pekan ini terakhir, malah tanggal 6 itu kita dimajukan ya, berhubung peraturan dari pemerintah itu nggak bisa mudik ya, batasnya tanggal 6, maka rencana semula libur lebaran itu mulai tanggal 10, jadi dimajukan tanggal 6 ya. Jadi yang mau mudik bisa mudik sebelum tanggal 6 ya, tanggal 5 ya. Ada pembatasan tanggal 6, jadi coronanya itu nanti baru tanggal 6 gitu mungkin. Coronanya ikut mudik gitu ya. Tapi rata-rata ini saudara sudah di rumah masing-masing kan? Tidak? Sudah di rumah. Sudah dari dulu di rumah, ya, Bu. Iya, artinya tidak kemana-mana ya. Enggak, kalau yang kemarin masih banyak yang mobile karena seperti perkantoran itu sudah buka seperti normal kan begitu. Kalau yang di Surabaya seperti itu, hanya untuk yang public service itu yang masih ada jam WFH-nya ya. Jadi kalau di kampus kita itu untuk yang struktural itu masih ada piket ya. Alhamdulillah saya sejak tanggal 30 April kemarin ya sudah tidak struktural lagi, dekannya sudah ganti Pak Muklas sekarang. Jadi lebih banyak saya di rumah. Jadi untuk dosen-dosen itu semuanya daring dari rumah. Kecuali yang struktural itu yang berada di dan bulan-bulan yang lalu itu masih sering ke kampus ya. Nah, karena itu ya waktunya agak longgar saya di rumah, tetapi longgarnya itu kalau saya kan ya tidak longgar. Saya diberi perbimbingan terus ya, sampai belum sempat membacanya ya. Alhamdulillah tadi saya sepintas sudah membaca judul-judul saudara yang masuk dalam yang sudah di upload sebagai bahan UTS ya, sebagai pengganti UTS ya. Ya nanti saya komentari hari ini, nggak tahu berapa orang yang bisa saya komentari dulu ya, tapi saya lihat ada juga yang masih mengerjakannya bukan kuantitatif ya, tapi mengerjakannya itu kualitatif ya. Nah, UTS kita itu permintaannya adalah yang kuantitatif ya, kuantitatif supaya saudara itu bisa mengaplikasikannya itu menggunakan statistik. Jadi dalam arti kuantitatif di sini adalah ada uji hipotesisnya.
Nah, nanti untuk yang doing research itu bisa pendekatannya kuantitatif, bisa kualitatif. Ya. Baik, saya coba dulu share untuk PPT doing research-nya. Kemudian dari sisi produksi, yaitu juga indeks, bagaimana manajer-manajer pengadaan itu melakukan pengaduan dan itu berarti apa? Saya ini mempertahankan diri, tidak pernah supaya ada kesimbangan. Ya. Sudah nampak PPT-nya? Sudah, Bu. Ya. Ya, baik ya. Saya mulai aja untuk tahapan doing research ya. Jadi untuk tugas terakhir dalam doing research ini ini akan dilakukan kalau kita lihat timeline-nya ya. Nanti setelah saya jelaskan ini, maka kita akan masuk ke timeline-nya ya. Apa saja tahapannya untuk menghasilkan riset yang terbaik ya. Nah, ini ada beberapa tahapan dalam doing research yang nanti harus saudara lakukan dalam mengerjakan tugas video doing research ya. Pertama itu sempurnakan dulu rencana proposal riset ya. Nah, nanti yang dari beberapa proposal yang sudah masuk itu akan saya beri komentar mana yang bisa dilanjutkan untuk tugas doing research. Bisa ya. Jadi kita menyempurnakan dulu proposal riset. Tugas ini adalah tugas kelompok. Ya. Jadi ambil nanti dari misalkan satu kelompok itu misalkan ada yang proposalnya yang disetujui ya. Terus itu yang mau diangkat untuk doing research-nya, tidak apa-apa, sekalian saja nanti tinggal mengajukan kalau sudah selesai tugasnya saudara bisa mengajukan ke Kaprodi ya untuk dimintakan persetujuan dosen pembimbing ya. Nah, nanti kan saudara diberi kesempatan ada yang memilih salah satu ya. Tidak apa-apa kalau misalkan saudara misalkan memilih saya gitu ya, karena saya sudah tahu proposalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara kepingin bukan saya membimbing juga nggak apa-apa ya, jangan terikat tidak ya. Jadi saudara bisa memilih mana yang menurut saudara bisa menjadi pembimbing saudara ya di dalam riset. Kemudian setelah proposal riset disempurnakan itu dilengkapi dengan kuesioner untuk yang pendekatannya kuanti. Di sini nggak menjelaskan lagi bagaimana membuat kuesionernya ini karena saudara sudah buat kemarin mind map-nya, tahapan-tahapan bagaimana kuesioner yang baik ya. Cuman saya menjelaskan bagaimana tahapan doing research-nya itu yang dimaksud tugas kelompok ini. Nah, kemudian untuk yang pendekatan kuali kita siapkan pedoman wawancara. Kemudian item dokumentasinya dan karakteristik untuk observasinya. Jadi kalau kita dengan kualitatif kita untuk distribusi pengumpulan datanya ya itu kita gunakan yaitu teknik
untuk pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi maupun observasi. Ya. Jadi wawancara, dokumentasi itu bukan instrumen. Ya, kalau di kualitatif instrumennya siapa? Yang menjadi instrumen siapa? Atau apa? Peneliti itu sendiri. Peneliti itu sendiri yang jadi instrumen. Ya. Nah, jadi kalau di kuantitatif ya namanya instrumen itu alat bantunya yaitu angketnya itu ya, karena kita menggunakan dengan bentuk kuesioner ya. Nah, kalau untuk yang kualitatif teknik namanya teknik pengumpulan datanya yaitu dengan pedoman wawancara ya, dan karakteristik observasi. Bapak Ibu, kami persilakan. Ada Pak Reza, mohon Pak Reza. Kemudian langkah yang ketiga itu kita menentukan unit analisis ya. Jadi unit analisis itu adalah tempat di mana kita melakukan penelitian ya, atau apa yang akan kita teliti ya, subjek penelitiannya. Misalkan unit analisisnya itu adalah suatu perusahaan ya, atau di UMKM ya, maka kita sudah bisa menentukan populasinya apa yang di UMKM itu. Populasinya misalnya UKM yang ada di di daerah Sidoarjo misalnya. Nah, jumlah UMKM-nya ada berapa di Sidoarjo? Kemudian kita populasinya yang mau kita ambil itu apa misalkan? Pemimpin UMKM. Nah, berarti ada berapa UMKM? Kemudian kita hitung, misalkan masing-masing UMKM kan satu pemimpinnya. Nah, itu namanya menentukan populasi. Ya, populasinya tadi adalah UKM, kemudian nanti kita tentukan UKM itu apanya yang mau kita bidik. Nah, itulah nanti sampel-sampelnya ya. Kemudian kita menggunakan teknik sampling. Nah, kemudian yang kedua, ya tentunya kalau yang tahapan yang ketiga ini itu adalah untuk yang kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu kualitatif itu juga ada unit analisis, tetapi bukan populasi dan sampel, tapi informan. Ya. Nah, setelah kita menentukan unit analisis, tahapan yang keempat itu adalah menetapkan responden. Nah, kalau istilah responden ini adalah untuk pendekatan kuanti, ya. Sedangkan untuk kuali itu kita namakan informan, yang ada dua, informan kunci dan expert atau yang kompetens, maksudnya expert itu. Ya. Informan kunci itu kalau di dalam penelitian skripsi itu adalah informan yang penting yang ada di dalam unit analisis yang kita teliti. Ya. Misalkan kalau tadi UMKM tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi, ya. Nah itu kita katakan bahwa informan kuncinya itu siapa? Ya. Pasti yang menjadi informan itu selain ketua atau UMKM, ya, kemudian ada ya kepala keuangannya dan staf akuntansinya, ya.
Nah, kemudian expertnya siapa? Nah, expertnya dalam hal ini adalah dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu yang jadikan informan ekspor, ya. Kalau saudara misalkan mau mendatangkan ada ketua paguyupannya, ya, ketua paguyupannya dari UMKM tadi, ya. Nah, itu dia juga termasuk informan kunci, bukan expert. Seperti itu, ya. Nah, kemudian tahapan yang kelima setelah kita tadi di tahapan keempat menentukan responden untuk kuanti, informan untuk kuali, maka kita memilih teknik pendistribusian dan pengambilan atau pengumpulan kuesioner untuk yang kuanti. Kita menggunakan teknik distribusinya pakai apa? Oh, pakai Google Form misalkan, ya. Terus pengumpulan kuesionernya berarti melalui email misalkan seperti itu, ya. Atau kita lakukan itu secara manual pendistribusiannya, ya, dengan mengirimkan kuesioner, ya. Kalau dalam hal ini karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya sarankan menggunakan Google Form saja, ya, cepat, ya. Nah, untuk pendekatan yang kuali, maka dalam teknik pendistribusiannya itu kita melihat teknik penyelenggaraan interviewnya. Waktu kita mewawancarai interviewnya itu haruslah kita sudah menyiapkan apa yang akan kita tanyakan. Terus yang akan kita tanyakan itu harus terkait dengan fokus penelitian kita. Nah, fokus penelitian ini dilihat pada rumusan masalah. Dan itu adalah research question. Ya. Yang mau kita tanyakan itu ada pada research question di rumusan masalah. Sehingga menanyakan itu kita sudah merancang pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan bisa memberikan jawaban untuk research question kita. Supaya tadi pembicaraan kita waktu interview itu nggak kemana-mana, jadi fokus kepada penelitian kita. Ya. Kemudian dari hasil interview itu kalau kita memang memerlukan suatu observasi pengamatan, ya, jadi pengamatannya itu yang sifatnya sifatnya kontinu dan terus menerus gitu, ya. Nah, kita membuat cut off, misalkan kita mau mengamatinya itu dalam berapa lama waktunya. Kita hanya membatasi itu, ya, untuk melihatnya. Itu harus ada alasan, ya. Nah, observasi ini kita membuatnya, mencatatnya itu mirip seperti wawancara tadi. Jadi wawancara tadi hasilnya itu akan dibuat dalam bentuk transkripsi, ya. Transkripsi itu mirip seperti kalau misalkan wartawan itu dalam jurnalistik misalnya mewawancarai dan dia punya catatan kapan itu dilakukan wawancaranya, dengan siapa, waktunya di mana, ya. Nah, jadi pertanyaan yang sudah saudara buat itu sebagai pedoman, nah itu dimasukkan jawabannya yang dari informan tadi, ya, satu persatu, ya. Nah, jadi pertanyaan untuk menjawab research question nomor 1 itu ada 5 pertanyaan misalnya. Nah, 5 pertanyaan itu tujuannya adalah semua fokus untuk menjawab research question yang pertama. Observasi juga seperti itu. Jadi pengamatan yang kita lakukan itu kita tulis. Kita sedang mengamati tentang apa? Apakah yang diomongkan oleh pimpinan itu memang dijalankan oleh bawahannya tidak? Nah, itu kan perlu ada pengamatan. Oh ya, pengamatannya kalau begitu kita lakukan pada jam-jam kerja yang ada
pemimpinnya, ya. Nah, kalau itu di perusahaan akan lebih mudah karena kan jam kerjanya tertentu. Saya dulu itu yang kualitatif itu karena di rumah sakit. Nah, karena itu meneliti tentang nilai-nilai ekonomis dari karyawan, hubungannya dengan kinerja, ya. Maka kalau di rumah sakit itu kan 24 jam. Maka kita tidak bisa melihat perilaku karyawan itu hanya pada waktu siang, pada waktu ada manajemen. Nah, mungkin pada waktu manajemen itu ya mereka melaksanakannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak manajemen. Tapi kalau malam sudah nggak ada manajemen, shift yang malam. Nah, apakah mereka tetap menjalankannya? Ya, nilai-nilai ekonomis yang dianut yang sebagai dikembangkan sebagai nilai-nilai dalam hal ini adalah nilai kemuhamadiyahan, ya, nilai ekonomisnya yang ada menyangkut tentang kemuhamadiyahan. Nah, itu berarti kita kan harus melakukan observasinya di luar jam. Tapi kalau misalkan ini hanya perusahaan, ya dalam jam waktu dia bekerja itu, ya. Nah, itu dituliskan juga hasil pengamatan kita. Kemudian dokumentasi, ya. Jadi kalau di dalam kualitatif itu perlu banyak dokumentasi. Artinya pada saat kita melakukan wawancara, pada saat kita melakukan observasi, ya, itu sangat diperlukan adanya dokumentasi atau foto-foto, ya, yang mendukung itu. Kemudian tahapan yang ke-6 baru kita setelah itu terkumpul kembali kuesionernya, membuat tabulasi. Ya, untuk kuantitatif itu kemarin kita sudah belajar, ada teman saudara yang sudah menampilkan tabulasinya dalam bentuk Excel. Ya. Jadi semua item pertanyaannya itu saudara kasih coding dulu, ya. Nah, di coding, kemudian baru saudara inputkan masing-masing sampel. Nah, masukkan jawabannya apa, jawabannya menggunakan nomor apa, ya. Kuanti itu kan codingnya itu adalah nomor kuesioner dan ya skala jawabannya itu. Skala jawabannya kan kalau yang di kuanti kan ada skala Likersnya itu. Dia jawab nomor berapa? Kan ada 1 sampai 5. Kuali pengkodeannya itu adalah kita kelompokkan jawaban-jawaban untuk misalkan tadi informan kunci 1, ya. Nah, ini saudara wawancarai untuk pertanyaan-pertanyaan ke fokus penelitian untuk menjawab research question 1. Ya. Kemudian saudara nanti kumpulkan dengan informan yang lain yang juga menjawab research question 1. Itu pengkodeannya seperti itu, ya. Nah, kode yang pertama itu dikelompokkan dalam kelompok besar dulu. Misalkan research questionnya ada 2, berarti nanti ada yang jawaban untuk research question 1 kelompoknya dan ada untuk yang research question 2, ya. Itu sudah terpisah, ya. Nah, kemudian pengkodean yang selanjutnya itu berdasarkan ya, analisis datanya, yaitu menggunakan konten analisis di tahapan ke-7, ya. Tahapan yang ke-7, kalau tadi sudah ditabulasi yang kuanti, maka kita nanti masukkan ke SPSS untuk diregresikan. Regresi korelasi, ya. Kemudian baru kita deskripsikan.
untuk analisis datanya. Kalau sudah keluar hasil SPSS-nya, kemudian saudara lakukan deskripsi. Apa artinya ini, angka-angka ini. Nah, kalau di kualitatif itu dari pengkodean hasil wawancara, hasil observasi, ya. Itu saudara tadi bisa hasil wawancara untuk menjawab research question 1, hasil observasi untuk menjawab research question 1. Nah, kemudian menggunakan konten analisis. Konten analisis itu kita melihat kontennya, isi dari tadi itu, ya. Itu yang akan kita kelompokkan. Isinya misalkan untuk informan 1 itu sama dengan informan 2. Jadi kita kelompokkan lagi. Ya. 3 dan 4 ini jawabannya sama tapi berbeda dengan 1, 2. Maka itu dibedakan lagi kodenya. Nah, seperti itu, ya. Namanya konten analisis. Jadi konten analisis itu menganalisis konten atau isi dari wawancara tadi. Hasil pertanyaannya tadi, ya. Nah, ini adalah 7 tahapan untuk doing research. Kira-kira ada yang masih mau ditanyakan nih untuk tahapan yang 7 tahapan ini sebelum nanti saya jelaskan masing-masing. Belum, Bu. Belum ada ya. Baik, saya lanjutkan ke masing-masing tahapannya. Tahapan yang pertama tadi menyempurnakan proposal, ya. Artinya di dalam menyempurnakan proposal ini pastikan bahwa proposal yang akan dijalankan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah proposal yang baik, ya. Jadi latar belakangnya sudah mencerminkan fokus penelitiannya yang mau diteliti dan alasan kenapa peneliti melakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian sudah ada research question, rumusan masalah, ya. Tujuannya juga sudah selaras dengan research questionnya, ya. Nah, kemudian itu juga sudah ada kerangka konsep. Nah, teori yang mendukung itu terlihat pada kerangka konsep, termasuk juga penelitian-penelitian terdahulu yang itu mendukung penelitian saudara. Ambillah penelitian terdahulu itu yang misalkan unit analisisnya itu hampir sama. Metodologi penelitiannya itu yang sama juga, ya. Nah, mempunyai latar belakang yang hampir sama. Nah, ini akan lebih enak saudara nanti dalam melakukan pembahasan. Artinya kalau itu melakukan pembahasannya bisa nanti membandingkan dengan yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hasilnya ternyata seperti ini, ya. Nah, itu akan memperkaya pembahasan saudara. Nah, kemudian pastikan rumusan masalah tadi sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Maka saya akan katakan bahwa rumusan masalah dengan tujuan itu harus selaras. Ya. Nah, itu pastikan kerangka konsep itu hanya menggambarkan variabel-variabel yang diteliti saja, yang nggak diteliti nggak usah dimasukkan. Ya. Jadi kalau misalkan itu judulnya adalah judul penelitian asosiatif, ada hubungan, ya. Hubungannya itu hubungan yang langsung, ya, bisa negatif, maka itu hanya variabel-variabel yang diteliti saja yang dimasukkan pada kerangka konsep analisis hipotesisnya.
Kemudian yang selanjutnya setelah itu kerangka konsep dimasukkan variabel-variabel yang diteliti. Nah, pastikan Madpen sudah sesuai untuk menjawab perumusan masalah. Bentar ya. Hasil diskusi kita pada sesi pertama ini, tapi apa yang oleh Bapak tadi, seperti saya hanya menyampaikan satu saja. Bagaimana membawa masa lalu ke hari ini, maka kita akan cerdas. Karena orang lain telah berusaha bagaimana membawa masa depan untuk hari ini. Demikian dari Tanah Deli kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat Idul Fitri, meski masih ada beberapa hari lagi bagi yang melaksanakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Destri, terima kasih Pak Prof. Ari. Terima kasih Prof. Ari, Pak Rektor. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terus Pak Indra, thank you. Baik. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Indra Maipita, Dekan FEB Universitas Medan yang telah menyampaikan. Baik, ada pertanyaan untuk menyempurnakan proposal? Mohon panitia dapat melakukan PIN kepada narasumber. Belum, Bu. Dan juga Ya, oke. serta didamping Pak APB dan Ini saya sambil dengan webinar ya. Jadi makanya saya buat 2 laptop. Tadi satu laptop saya takutnya nanti suaranya masuk. Ya. Arti sudah siap ya untuk menyempurnakan proposal ini ya. Sudah cukup jelas ya. Nggih, Bu, sudah ada gambaran. Ya, oke. Oke, sudah. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Moderator dan narasumber sesi pertama. Thank you. Kita lanjut tahapan berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang kali ini pada sesi kedua akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Nunung Mulyanto. Tahapan yang kedua yaitu melengkapi dengan kuesioner untuk kuanti tadi ya. Terus pedoman wawancara dan item dokumentasi serta karakteristik observasi untuk kuali ya. Jadi kalau ini kuanti kuesionernya, ambillah kuesioner yang baku, yang standar, yaitu berasal dari penelitian terdahulu ya. Seperti misalkan MSQ ya, Minusta Questionnaire Satisfaction. Nah, itu biasanya untuk mengukur kepuasan itu kita ambil dari Minusta Questionnaire Satisfaction. Melakukan uji coba sehingga saudara itu tidak kerepotan lagi harus uji validitas dan reliabilitasnya ya. Nah, kemudian jangan lupa menuliskan sumber kuesioner yang saudara ambil ya, karena ini etika akademik ya. Jadi jangan itu saudara meminjam sebetulnya kan ya, meminjam tetapi saudara tidak menuliskan ya sumbernya. Nah, untuk kuesioner baku dan standar itu saudara bisa searching di Google. Nah, ini untuk searching di Google itu harus sabar ya, bisa juga di Yahoo dan lain-lain. Kita harus bisa pandai memilih kata kuncinya. Misalkan tadi kalau kita mau meneliti tentang CSR ya, mungkin saudara tuliskan corporate responsibility ya. Sudah keluar semua misalkan tentang CSR-nya. Tapi
dalam CSR itu mungkin kita lihat ada beberapa indikator yang menjadi nanti kuesionernya. Maka itu kita bisa kita pilih lagi kata-kata kunci sebagai kata kunci. Itu kita coba searching lagi ya. Jadi saudara jangan putus asa, nggak ada dengan kata kunci hanya cuma satu ya. Tapi saudara gunakan kata kunci similar yang lainnya yang itu bisa nanti memberikan hasil bahwa akhirnya keluar itu kuesionernya. Kemudian kalau untuk yang kualitatif tadi ya, pedoman wawancara harus menggambarkan variabel dan indikator penelitian ya. Jadi kualitatif itu bukannya tanpa ada variabel, tanpa ada indikator, tidak, tetap harus ada itu. Karena yang akan kita tanyakan fokus penelitian itu kan sebetulnya nanti kita breakdown ada beberapa variabel penelitian. Setelah dari variabel penelitian itu, dari variabel itu akan kita background kita jadi indikator. Maka indikator inilah yang nanti akan kita buat untuk pedoman wawancara. Ya. Sehingga namanya kualitatif itu kita memang harus agak lama dan sabar ya. Maksudnya agak lama itu untuk bisa ketemu dengan informan itu kita harus sediakan itu waktu ya. Kemudian ketemunya di mana dan gitu sebagainya ya. Nah, kalau saudara punya bakat seperti wartawan itu dalam mewawancarai yang membuat informan yang kita wawancarai itu mau mengeluarkan pendapatnya ya, yang itu yang saudara cari sebagai jawabannya itu akan lebih baik ya, akan lebih baik ya. Nah, untuk doing research ini kita harus menggunakan datanya adalah primer ya. Jadi kalau data primer itu untuk kuanti berarti kita harus modelnya angket ya, menyebarkan kuesioner. Itu data primer. Jadi bukan kita mengambil dari bursa efek ya, itu data sekunder namanya ya. Nah, kemudian untuk yang kuali itu ya, kalau kuali itu pasti ke data primer karena dia harus mewawancarai informan yang ada di perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian data dokumentasi yang relevan ya. Dokumentasi ini sebagai pendukung dari hasil data yang sudah kita peroleh. Misalkan kalau kuanti itu dokumentasinya bisa berupa tabel-tabel, bisa berupa juga foto ya. Untuk menjelaskan misalkan itu kondisi perusahaannya seperti ini ya. Kemudian kondisi secara umum di Indonesia mungkin dalam bentuk tabel. Kalau itu kualitatif, maka masing-masing informan itu bisa saja saudara foto ya, asal yang bersangkutan itu berkenan di foto ya. Artinya ini kan karena skripsi itu nanti akan dipublikasikan, publikasi terbatas istilahnya itu di dalam kampus, itu saudara ungkapkan. Jadi tidak dilakukan bebas. Nah, yang dilakukan bebas itu nanti hasil penelitian karena itu nanti dibuat dalam bentuk artikel jurnal ya, yang akan dimasukkan pada repositorinya perpustakaan kita ya. Nah, itu sebagai satu etika ya. Jadi dokumentasi yang dimasukkan itu yang relevan saja ya. Terus observasi yang dilakukan itu sampai bisa menjawab pertanyaan dalam research question tadi ya. Jadi observasi itu sebetulnya mendukung dari apa yang sudah kita lakukan lewat wawancara. Nah,
Jadi apakah benar sih yang hasil yang diwawancarai tadi itu memang dia lakukan? Itu dengan observasi, ya. Seperti itu. Itu tahapan yang kedua. Ada pertanyaan mungkin untuk yang tahapan kedua ini? Ada 7 tahapan ya. Ada pertanyaan untuk melengkapi kuesioner? Sebelum saya lanjutkan tahapan yang ketiga, yaitu adalah menentukan unit analisis. Unit analisis tadi itu tempat di mana kita melakukan penelitian sehingga kita bisa menentukan populasi dan sampel, ya. Tempat penelitian yang kita lakukan atau tempat penelitian berlangsung itu namanya unit analisis, ya. Nah, kalau populasi itu jumlah orang atau unit dalam unit analisis yang diteliti. Ya, jadi kalau kita tadi unit analisisnya tadi adalah UKM, ya. Nah, kemudian ada beberapa UKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo, misalkan seperti itu. Maka populasinya yang diambil tadi karena itu terkait dengan penggunaan SIA, itu setiap UKM diambil ada direktur, ada bagian keuangan, dan ada staf accounting, misalkan seperti itu, ya. Maka kalau di Sidoarjo itu ada 100 UMKM, ya, maka kalau kita lakukan hal yang sama, ya, masing-masing UMKM itu ada 3 orang, maka ada 300. Nah, sekarang kita lihat kalau 300 itu terasa sampelnya masih terlalu besar, maka kita perkecil lagi, ya, karena mengingat waktu, tenaga, ya. Kabupaten Sidoarjo itu yang saudara ambil itu adalah misalkan ada di Kabupaten Sidoarjo itu ada berapa kecamatan. Misalkan di Kabupaten Sidoarjo itu ada 10 kecamatan misalkan. Ya. Nah, 10 kecamatan ini karena tadi saudara mau mengecilkan sampelnya lagi, dari 10 ini saudara ambil yang kira-kira itu bisa mewakili dengan yang akan saudara teliti karena ini menggunakan teknologi informasi, ya. Berarti saudara cari kecamatan-kecamatan yang didukung dengan akses internetnya yang lancar, misalkan seperti itu. Ya. Oh, dari Sidoarjo itu yang dekat, kalau gitu saya pilih yang dekat dengan kota besar, ya, dekat dengan Sidoarjo atau dekat dengan Mojokerto, ya. Nah, itu yang, atau dekat yang ke Surabaya barangkali, itu yang kecamatan yang saya pilih, misalkan seperti itu. Nah, itu kriteria itu harus saudara tuliskan nanti di dalam laporan penelitian, ya, di dalam medpennya itu, sehingga jelas diketahui bahwa sampel itu betul-betul yang representatif. Jangan suka-suka 300 kebanyakan, saya maunya 50. Nah, enggak bisa seperti itu. Jadi saudara itu harus menentukan dulu untuk masukkan saudara tentukan dulu itu skupnya, ada artinya daerahnya yang saudara batasi dulu, ya. Setelah daerahnya itu dibatasi dengan kriteria, nah maka sekarang sudah terpilih dari 10 kecamatan itu, diambillah kecamatan yang mendekati kota-kota besar yang akses internetnya itu lancar. Misalkan ada 6 kecamatan.
Nah, 6 kecamatan tadi kalau kita ambil tadi masing-masing ternyata dari 6 itu ada 60 UMKM. 60 kalau masing-masing tadi 3 jadi 180. Ya. Jadi yang 180 tadi itu adalah populasinya. Sekarang sampelnya bagaimana? Ya. Nah, sampelnya berarti yang saudara sampling itu adalah apanya? UMKM-nya. Ya kan begitu. Nah, kalau misalkan 180 tadi itu merasa masih terlalu besar, nah tadi makanya di sampling untuk UMKM-nya. Dari 6 kecamatan tadi itu UMKM-nya ambil masing-masing di 6 kecamatan itu yang jumlahnya misalkan dari 60 itu akan diambil mana yang kira-kira itu selama ini yang paling rutin untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, ada kriteria-kriteria lagi yang saudara pilih, di mana kriterianya itu nyambung sama fokus penelitiannya. Sampai saudara bisa melakukannya. Minimal kan untuk kuesioner itu adalah 30 minimal. Ya, 30 untuk penyebarannya. Kalau tadi itu 180 sudah cukup pun tidak apa-apa 180. Nah, disebarkanlah untuk 180. Kira-kira 180 itu efektif yang kembali itu berapa? Coba saudara lihat di tabel Kreci ya. Dari ini ada. Assalamualaikum. Iya. Iya ngajar saya. Ya, saya mau menjelaskan itu mungkin Ibu mau ikut IPA yang Merdeka Belajar yang Cina itu yang itu kan masih diperpanjang. Nah, ini kan yang di prodi akuntansi itu kan yang ikut Pak Adrian terus sama Pak Ma'ruf, dan itu saya di semester 3, sedangkan di semester 5 sama semester 7 itu belum ada. Jadi mungkin Ibu di SPM atau Akmen gitu sama Bu Gita gitu biar lebih banyak yang ikut. Maka nanti saya kasih infokan caranya untuk daftar di website-nya Merdeka Belajar. Iya begini, saya rencananya ya gitu, cuman saya belum membaca apa cara daftarnya belum sempat. Iya. Jadi itu kan begini, bukan pertukaran pelajar, itu kan sebenarnya pertukaran, jadi pelajar kita akan ditukar maksudnya ke kampus lain di luar pulau dan sebaliknya gitu. Dan di sini kampusnya ini juga mengikuti sebagai dosen pengampu mata kuliah gitu Bu. Jadi yang mengajar gitu dari pertukaran pelajar itu. Nah, nanti Ibu berkenan ke mata kuliah apa ngoten? Iya ya. Itu kalau untuk yang admin itu apa memenuhi kriteria ya kan, itu persyaratan juga harus lulus akbinya dulu. Nggak masalah Ibu, nggak masalah nanti mungkin. Kalau nggak masalah nggak apa-apa, itu yang semester 5-nya saya ambil admin, nanti semester 7 SPM gitu. Dua-duanya gitu Bu, atau dibagi sama Bu Gita, admin yang misalnya Ibu atau Bu Gita, terus SPM-nya gimana ngoten? Nanti yang admin itu biar saya sama Bu Gita nanti. Berarti loginnya pakai namanya Ibu dua-duanya ngoten. Boleh. Pendaftarannya Harus satu tak Bu? Saya kurang paham sih Bu. Maksudnya saya belum melakukan itu, tapi dicoba saja sih Bu, mungkin bisa.
Ya kalau memang nggak bisa nanti biar SPM-nya saya, terus adminnya Bu Gita, biar banyak dosen-dosennya yang terlibat ya. Saya kasih linknya untuk pendaftaran gitu Bu. Nanti kan Ibu ngisi email yang sesuai atau nge-link dengan Dikti itu Bu, yang sister itu. Email itu terus ngisi data-data sama kurikulum vitae sama SK. Jadi mungkin Ibu bisa japri Bu Sujina untuk minta surat tugas gitu loh Bu, surat tugas bahwa mengikuti ini, atau saya mintakan Bu Kerso untuk surat tugasnya. Nggak apa-apa Bu Zeni. Ibu sendiri atau saya yang mintakan ke Bu Sujina suratnya Bu? Ya nanti biar nggak apa-apa saya minta ke Bu Sujina. Oh, biar nanti ngobrol-ngobrolnya enak gitu. Iya. Untuk jamnya monggo Ibu Kerso, kan itu untuk semester depan Ibu. Jadi Ibu tampilnya hari Selasa atau Rabu, Kamis jam sekian itu Ibu nggak apa-apa Ibu sesuaikan dengan Ibu aja. Nanti kan kita belum buat jadwal juga sih. Gitu. Iya. Itu artinya kan nanti kita mengampu kalau ada pelajar lain yang masuk di dalam kampus kita. Iya, kan gitu ya. Iya. Ya saya kirim linknya gitu nggih. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Misalnya nanti ya Bu Zeni ya, nanti jadi sempro kan ya jam 1. Ya, misalnya Dalam kebijakan ini apakah cukup harus menentukan? Karena apa? Kita ini kan ada di situasi krisis apakah kemudian mohon maaf ya terganggu, terpotong. Nah, ini yang langkah selanjutnya tadi itu kita menentukan unit analisis ya. Tadi saya sudah kasih cara menentukan dari populasi sampai dengan itu ke sampel ya. Jadi sampel itu bagian populasi yang memenuhi syarat penelitian tadi. Jadi pakai tabel Krejci ya. Ya, kenapa saya sarankan tabel Krejci ya daripada yang Slovin? Itu kalau ada perubahan perubahan pada populasinya ya, mau memperbesar atau memperkecil, itu kita tinggal melihat saja dari tabel itu, nggak perlu lagi ngitung-ngitung. Nah, kalau kita mau memperbesar memperkecil sampelnya tadi itu, kalau kita tadi dari 10 kecamatan jadi 6. Nah, ini kan kalau saudara menggunakan Slovin nanti akhirnya menghitung lagi ya. Tapi kalau dengan Krejci kita bisa tinggal melihat di tabelnya itu. Kalau sampelnya itu 180, populasinya 180, kira-kira sampelnya berapa? Nah, seperti itu ya. Sehingga itu bisa kita pakai ya sebagai teknik pengambilan samplingnya. Kemudian sekarang kita lanjutkan kepada langkah yang keempat ya. Jadi yang keempat itu menetapkan responden tadi ya, yang untuk kuanti, terus informan kunci dan expert untuk yang kuali ya. Jadi kalau di kuanti itu istilahnya responden ya. Tetapkan berdasarkan kaidah yang representatif yang mewakili unit analisis. Katakan tadi itu harus itu mewakili. Jadi kalau ada 10 kecamatan, kita tadi itu mau memperkecil, maka kita harus ada kriterianya. Memperkecilkannya itu apa? Oh, karena kita teliti variabelnya itu tentang SIA, penggunaan SIA, teknologi informasi, TI, maka kita ambillah kecamatan yang kira-kira akses internetnya yang bagus. Nah, dari itu berapa yang bisa kita ambil ya. Kemudian ini misalkan kita mau mengecilkan lagi, ada kriterianya lagi ya, itu harus saudara masukkan yang semuanya terkait dengan fokus penelitian kita atau research question kita.
atau lebih jelasnya lagi adalah variabel penelitian ya yang dimaksudkan gitu. Nah, selain itu mewakili atau representatif dari unit analisis, ya, perlu dijaga objektivitas dari jawaban responden. Karena tujuan penelitian kuantitatif itu adalah untuk mengeneralisasi temuan. Ya, baik kuanti maupun kuali itu kita nanti harus ada temuan. Ya, tapi temuannya itu kalau kuanti ini akan digeneralisir dengan cara tadi kita melakukan uji. Yang diuji apa? Hipotesis kita. Hipotesis dari mana? Dasarnya adalah teori. Nah, seperti itu, ya. Nah, jawaban responden dalam kuesioner yang terkumpul itu tidak boleh kita rekayasa. Ya, jadi dalam penelitian itu kita juga harus jujur. Jadi, oh iki kok apa itu respondennya kok jawabnya kok ke kiri semua, ini negatif, tidak setuju, padahal ini harusnya ini setuju. Terus saudara ganti jawabannya, itu tidak boleh. Ya. Nah, dengan cara mengganti, misalkan saudara isi sendiri kuesionernya itu, ya. Di atas namanya misalkan Amir, nah ini jawabannya kok nggak pas, wis saya ganti, jawab sendiri. Nah itu yang nggak boleh, ya. Itu yang kuantitatif, ya. Kemudian yang kualitatif yaitu penetapan informan juga itu harus yang mewakili unit analisis tadi, ya. Jadi kalau misalkan informannya di UMKM tadi itu memang tentang pengendalian IT atau pengendalian IT, penggunaan SIA, ya, yang itu kaitannya dengan IT, ya. Saudara tidak boleh informannya itu saudara ambilkan dari bagian produksi. Ya. Kemudian bagian marketing, ya. Mungkin marketing tahu sedikit, ya, tapi kurang representatif. Jadi yang representatif itu yang memang mereka itu jadi kunci yang tahu betul gitu. Nah, seperti itu, ya. Jangan ini nggak ada orangnya terus sudah cari yang lain, akhirnya sak kenei lah istilahnya gitu, ya. Nah, itu tidak mau mewakili unit analisis. Nah, di sini katakan bahwa informan tidak boleh mengelompokkan pada satu atau dua unit organisasi. Tadi ngambil yang di bagian produksi toh. Ya, ngambil yang di bagian marketing saja atau keuangan saja. Ini nggak boleh, ya. Nah, itu karena nanti ada namanya triangulasi. Ya, triangulasinya ini adalah untuk mengkonfirmasi atau check and recheck dari jawaban yang sudah diberikan oleh informan kunci. Jadi tidak boleh mengelompok pada satu atau dua unit organisasi, tetapi harus menggambarkan kondisi real dari unit analisis tadi. Ya. Nah, termasuk juga pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya. Nah, bagian produksi itu tidak tahu tentang pemasaran. Nah, saudara tanyakan tentang pemasaran. Nah, ini yang tidak sesuai tadi, ya. Informan expert itu diperlukan manakala terdapat perbedaan jawaban, ya, secara signifikan antar informan kunci. Jadi kalau saudara nanti melakukan penelitian setelah di informan kunci itu bisa nanti itu didiskusikan dengan dosen pembimbing, ya. Itu tugasnya, Bu, ini ternyata kok jawabannya jauh berbeda, ya. Yang informan kelompok 1 dengan yang kelompok 2 ini, apakah ada yang bisa kita diskusikan. Nah, itu mulai nanti bagaimana pertanyaannya segala itu yang akan kita coba. Oh, ternyata yang membuat berbeda itu ini, nanti tahu ada perbedaannya, ya. Jadi kuanti dan kuali itu sebetulnya baik responden maupun informannya
itu sama-sama harus yang representatif untuk unit analisisnya, yang mewakili. Ya. Gitu ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan ini untuk menetapkan responden dan informasi informan kunci. Oke, 1, 2, 3, 4. Sekarang tahapan yang kelima. Ya. Nah, ini contohnya ada waktu wawancara ya, misalkan. Sekarang teknik pendistribusiannya dan pengumpulannya ya. Kalau kuantitatif ya pengumpulan kuesionernya. Kalau itu kuali bagaimana penyelenggaraan interviewnya, observasi maupun dokumentasi ya. Nah, misalkan begini, bila dalam jumlah sampel berdasarkan tabel Krejci itu ada 196. Nah, maka sebaiknya kuesioner yang kita sebarkan berapa? Jangan 196, karena kita membutuhkan jawaban yang 196 itu. Berarti harus lebih dari itu, ya. Sebarkan misalkan kuesionernya adalah 250. Ya. Bisa dengan Google Form online agar respon rate-nya itu mencukupi untuk dianalisis. Dan kita perlu itu sampel 196, kita sebarkan juga 196. Nah, nanti tidak kembali semua, saudara bingung dalam menganalisis. Ya. Nggak apa-apa saudara lebihkan supaya nanti dalam waktu pengembalian itu misalkan itu berlebih, ya mau saudara masukkan itu juga nggak apa-apa, melengkapi, tapi kalau tidak diambil 196-nya juga nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian pastikan kuesioner yang dianalisis itu adalah yang dijawab lengkap. Nah, jadi waktu kita nerima itu kadang kita ada yang, oh ini nomor 4 nggak dijawab, nomor 6 nggak dijawab. Nah, itu kita sortir ya. Jadi misalkan tadi kita nyebar 250, yang perlu 196. Kembalinya itu adalah 225. 225 itu kita sortir lagi. Mana yang jawabannya penuh, mana yang enggak penuh. Yang jawabannya penuh itu yang masuk. Ya. Nah, jawabannya enggak penuh. Ternyata jawabannya enggak penuh ini banyak. Ya. Misalkan itu 200. Ya. Masih hanya bedanya lebih hanya 4 saja, ya. Nah, dari yang ada 200 tadi itu kita pastikan bahwa itu semua sudah terjawab pertanyaan yang ada itu. Ya. Nah, itu kemudian boleh saudara ambil 196, yang saudara perlukan kan 196. Ya. Kemudian itu yang untuk membuat kita masukkan ke tabulasi tadi ya. Nah, sekarang kalau yang kuali, pada waktu kita mau interview, kita pilih tempat dan waktu yang informan itu bisa gitu, yang dia itu bisa nggak keburu-buru, dia harus nanti ada acara lagi yang lain sehingga dia tidak jenak untuk kita wawancarai. Ya. Kemudian observasilah unit analisis tadi untuk mendapatkan lebih jauh. Yang saya katakan tadi, kita lakukan pengamatan observasi apakah yang disampaikan oleh yang kita wawancarai tadi itu sudah sesuai, ya, sudah dijalankan. Nah, seperti itu ya. Kita kumpulkan dokumen yang relevan ya, tadi yang memang pada waktu kita penelitian itu dokumen itu banyak sekali pada waktu kita terjun di lapangan, sehingga kadang-kadang kita itu bingung yang mana yang perlu kita ambil, mana yang tidak ya. Nah, jadi makanya sudah disiapkan dulu. Nah, kira-kira saya perlu dokumentasi apa? Yang pertama mungkin tentang latar belakangnya, tentang gambaran umum perusahaan. Oh, saya perlu tentang sejarah singkatnya. Ya,
company profile yang menceritakan secara singkat, maka saudara lakukan itu wawancara. Ya. Nah, tapi kalau mereka sudah punya, ya kita tinggal meminta company profile-nya, kita ambil di situ. Ada yang tidak jelas, lakukan konfirmasi, ya seperti itu, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya tadi adalah membuat tabulasi atau pengkodean, ya. Yang benar itu diperlukan sebagai jembatan akhir sebelum diolah masuk ke data SPSS atau ke SAM atau aplikasi yang lain, ya. Kalau pada pengkodean kualitatif itu diperlukan agar jawaban informan itu dapat dikelompokkan sesuai dengan konten jawabannya. Jadi tabulasi tadi kita selenggarakan di Excel. Pastikan tidak terdapat kesalahan menempatkan mana yang harusnya baris, mana yang harusnya kolom. Ya. Yang dimana biasanya penempatan baris dan kolom itu menunjukkan variabelnya, item pertanyaan, nama responden, ya, dan jawaban sesuai dengan skala Likert-nya, ya. Jawaban yang kosong, ya. Terus hati-hati kita mengoperasikan, nanti kan harus menghitung mean, median, average, standar deviasi, ya. Hati-hati dalam menghitung ini. Nah, kemudian kalau di kualitatif pengkodean tadi itu dikode sesuai dengan konten jawabannya, ya, dan konteks jawaban. Nah, itu menggunakan teknik analisis konten atau analisis isi. Bisa dikerjakan secara manual kalau jumlah informan kita tidak terlalu banyak. Kalau informannya kompleks, itu kita juga bisa gunakan aplikasi untuk kualitatif itu namanya NVivo atau Atlas, ya. Jadi kalau informannya itu sudah kontak, itu bisa menggunakan rekaman suara, gambar, foto, simbol-simbol, ya, yang semuanya itu nanti bisa diolah melalui aplikasi tadi NVivo atau Atlas. Gitu ya. Nah, itu sudah langkah yang terakhir di dalam doing research. Ya. Baik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk doing research ini? Sudah jelas tugasnya masing-masing kelompok? Ya, Ibu. Ya. Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau nanti di proposalnya kita kan kebanyakan kita menggunakan data sekunder yang dari BEI. Itu kalau untuk tugas kelompok doing research itu belum bisa dipakai. Tapi nanti di dalam pengajuan skripsi masih bisa. Ya. Karena untuk doing research ini saya sebagai pengampu ingin mengetahui bahwa saudara itu paham melakukan riset dengan cara tadi saudara membuat videonya. Jadi tadi mulai dari bagaimana caranya waktu video tadi itu, bagaimana caranya membuat kuesioner, bagaimana itu menyebarkannya, ya, kemudian mengumpulkannya kembali. Itu nanti kan semua saudara videokan dan itu dibuat makalah kan terakhir, ya, sampai dengan mentabulasi dan memasukkannya di dalam SPSS. Itu untuk yang kuanti, ya. Jadi doing research ini juga bisa dilakukan untuk yang kuali. Nah, tadi sudah ada contohnya yang kuali pada waktu interview. Nah, itu harus saudara, ya, nggak usah semuanya saudara ambil
satu konten yang itu menunjukkan bahwa inilah yang diwawancarai adalah informan kuncinya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian saudara juga buat untuk pengkodeannya ya. Untuk transkripsinya itu, karena transkripsi itu menjadi data kalau kualitatif. Sehingga transkripsi itu nanti dilampirkan di dalam makalah kita atau di dalam laporan penelitian kita, seperti itu. Ini Erlika, untuk tugas ini ya saya harapkan itu saudara ambil data primer semua ya. Nah, nanti ada beberapa proposal yang saya rekomendasikan, itu bisa dilanjut untuk doing research ya, kalau memang itu saudara inginkan. Tetapi kalau kelompok saudara itu sudah punya proposal lain yang ingin dipakai dalam tugas ini, tidak apa-apa, silakan ya. Rambu-rambunya seperti itu tadi, tahapan-tahapannya seperti yang saya jelaskan. Bisa pendekatannya kuanti, bisa kuali. Jadi berbeda dengan proposal kemarin ya. Kalau proposal kemarin itu dasarnya semua harus kuanti. Mana yang melakukan uji hipotesis. Tapi kita tidak membatasi dia pakai data sekunder atau primer. Tetapi untuk doing research ini datanya harus primer. Nggih, Bu. Baru paham. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Alivia, silakan. Untuk perhitungan sampel itu antara Krejci sama rumus Lovin itu apa ada perbedaan, Bu, hasilnya? Oh, saya belum pernah melakukan pengujiannya antara Slovin dengan Krejci ya. Cuman saya melihatnya itu lebih praktis kalau kita mau membesarkan sampel, mengecilkan, itu saya nggak perlu hitung-hitung lagi. Tinggal saya nanti lihat di tabelnya itu kan sudah ada angkanya. Kalau populasinya sekian, nanti sampelnya sekian. Kalau sampelnya ini terlalu besar, kita kecilkan lagi. Ya, kalau gitu populasinya berarti kita kecilkan. Kecilkan itu kan kita sesuaikan dengan daerahnya tadi itu, ya. Oh, populasinya sekian, oh berarti sampelnya sekian. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak perlu ngitung dari awal gitu loh. Ngitung lagi kalau itu berubah. Itu saja yang di Krejci itu ya. Karena Krejci itu tentu dia juga sudah melalui uji coba ya, sehingga dia sudah bisa menentukan sampel sekian, populasi sekian sampelnya ini, populasinya sekian sampelnya ini. Nah, seperti itu. Gitu saja Alivia. Tapi saya nggak pernah membuktikan atau menguji bahwa Slovin itu dengan Krejci apakah sama gitu ya. Soalnya. Oke, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, saya coba nanti contohnya dari proposal yang sudah masuk. Proposalnya siapa yang kepingin dibedah? Menurut Ibu saja. Ini masalah supply masih ada dinamika, tetapi kita sih saya mau monitor apa yang akan masuk di
Sudah kelihatan? Belum. Belum, Bu. Buka mic-nya lagi. Memasukkannya lagi gimana ini ya? PDF-nya kok nggak muncul mic-nya. April bisa share proposalnya enggak dari sana? Saya coba mau men-sharekan punya April, tapi kok ini enggak caranya. Aprilia keluar masuk Ibu, mungkin jaringannya agak susah. Jaringannya yang agak susah ya. Kalau punya Erlika gimana? Saya menggunakan data sekunder Ibu. Ya memang kamu sekundernya yang punyanya Erlika, punya April ini yang dia data primer. Filenya sudah saya buka, tetapi saya masukkan ke Google Meet-nya nih loh, ini kok nggak bisa, gimana ya? Saya mau buka. Coba di stop share screen dulu Ibu. Oh, belum di stop. Di stop dulu, terus diulangi lagi. Ini kalau saya mau masukkan, saya klik Google Meet saya ini mesti berubah jadi yang PDF. Tadi kan sudah saya hentikan sebetulnya. Iya, sudah berhenti. Harusnya ini sekarang saya sudah bisa present now. Tapi saya kalau buka itu, ini yang hilang begitu. Yang muncul hanya yang filenya punya April. Punya Olivia ini juga bisa. Bu, coba saya sunscreen kan tak Bu? Punya April. Ya. Punya April, iya. Siapa ini? Aisyah Ibu. Aisyah, ya. Ya coba yang punya April. Jangan lupa absen ya, absennya sampai jam 12 soalnya. Isi presensi. Oke, Bu. Bu, sudah Bu? Belum? Belum. Sudah ya tadi, coba lagi. Sudah.
Sudah ya? Teman-teman yang lain sudah bisa melihat untuk proposalnya? Judulnya itu apa? Pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa, pengetahuan akuntansi, dan kondisi lingkungan kerja terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Tuban, ya. Jadi di sini ada beberapa teori yang dibutuhkan, ya. Gaya kepemimpinan. Nah, ini teorinya dari siapa yang diambil? Pada SDM tentunya ya. Teori SDM yang dipakai gaya kepemimpinan. Pengetahuan akuntansi, nah ini berarti teori akuntansi. Yang dimaksud pengetahuan akuntansi itu sebatas apa? Ini harus didefinisi operasionalkan, ya. Ya, perilaku ada, ya, perilaku organisasi. Pengelolaan alokasi dana desa. Nah, ini kan berarti publik. Kalau kita ini berarti ada berapa variabel penelitiannya? Ada berapa? 4, Ibu. 3 variabel independen, 1 variabel dependen. Ya, betul, ya. Nah, judul yang demikian ini namanya judul apa arahnya? Ke deskriptif, apa asosiatif, atau komparatif? Asosiatif. Asosiatif, ya. Karena itu asosiatif, ya. Kita mau melihat, kita menghubungkan variabel satu dengan yang lain untuk melihat pengaruhnya, ya. Nah, pengelolaan dana desanya ini sebaiknya langsung disebutkan saja, ya. Misalkan di desa di kecamatan apa. Ambil misalkan satu kecamatan itu ada berapa desa? Misalkan ada 5 desa. Jadi di sini ini adalah nama besarnya, nama kecamatannya. Nah, ini April sudah betul ya di Kabupaten Tuban. Berarti dia nanti akan meneliti untuk di Kabupaten Tuban. Nah, ini untuk tingkat skripsi nggak apa-apa nanti. Tapi untuk yang doing risetnya supaya tidak terlalu lama, luas. Nah, saudara masukkan saja di kabupaten, di kecamatan apa di Kabupaten Tuban, ya. Tidak perlu dituliskan di bawahnya studi kasus, ya. Jadi studi kasus itu nanti riset desainnya itu berbeda. Studi kasus itu nanti akan seperti mengikuti untuk yang Robert Kayin, ya. Nah, itu studi kasus, riset desainnya menurut itu. Nah, sedangkan kita ini hanya menunjukkan yang kita unit analisisnya, jadi sebaiknya sudah langsung melekat pada judul saja, ya. Ini kalau setelah judul itu jangan, ini betul proposal skripsi, tetapi olehnya ini adalah semua di bawahnya, nah, di bawah setelah logo, ya, setelah logo, ya. Nah, namanya di sini itu. Di bawahnya logo, setelah itu baru nama program studinya, ya. Nah, kita sudah bisa menentukan variabelnya, tentu kita Nah, kalau tadi judulnya itu adalah pengaruh gaya kepemimpinan, ya, maka rumusan masalahnya ya harus ada pinanya, ya. Nah,
Kalau kita itu sedang menguji hipotesis, maka kalimat tanyanya atau research questionnya itu apakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Ya. Apakah terdapat pengaruh, ya, boleh ditambahkan positif, bisa negatif. Sekarang hubungannya gaya kepemimpinan dengan pengelolaan alokasi dana desa itu, apakah dia hubungannya positif atau negatif? Lihat teorinya. Dan hasil penelitian-penelitian terdahulu itu menunjukkan positif. Nah, berarti dirumus pada hubungannya itu sebetulnya mau saudara tuliskan pada rumusan masalah boleh. Jadi apakah terdapat pengaruh, ya, signifikan, ya, gaya kepemimpinan terhadap alokasi dana desa. Pengaruhnya itu di tengah. Apakah pimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa? Ya. Jadi rumusan masalah itu dengan judulnya dia inline. Jadi variabel penelitiannya itu apa saja, dan itu yang nanti akan menjadi masuk di dalam rumusan masalah. Ya. Nah, variabel kedua tadi tentang pengetahuan akuntansi alokasi dana desa. Nah, secara teori mungkin pengetahuan akuntansi itu akan punya hubungan positif dengan pengelolaan alokasi dana desa. Artinya pengetahuan akuntansinya bagus, maka pengelolaannya juga bagus. Ya. Nah, kondisi lingkungan kerja, apakah dia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan? Maka kalau lingkungan kerjanya itu kondusif, maka pengelolaan dananya akan juga lebih, maka ini ada hubungan positif. Ya, berarti kita tinggal menyelaraskan untuk mengetahui adanya hubungan positif atau adanya pengaruh hubungan positif signifikan gaya kepemimpinan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Mengetahui gaya kepemimpinan itu berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi dana desa. Jadi rumusan masalah dengan tujuan itu dia harus selaras. Ya. Nah, jadi kalau di sini rumusan masalahnya semua parsial, maka nanti gambarnya parsial, tidak ada yang simultan. Simultan itu bersama-sama dan kerja. Ya, gitu ya. Baik, kemudian dicek di kerangka konsepnya, lalu menggambarkan variabel yang diteliti tadi. Ya. Di Aisyah ke kerangka konsep. Sudah terlihat kerangka konsepnya? Sudah kerangka konsepnya terlihat? Aisyah?
Belum. Di bab 2-nya itu, bab 2 akhir. Terima kasih, saya kembalikan kepada Terima kasih Pak Hidayat. Kata kunci optimisme dan tetap tadi masuk juga di dalamnya 3 game changer. Ke baru Samsa. Ya. Ke bawah sah, ke bawahnya penelitian sah. Ya, itu kerangka konsepnya yang C itu. Nah, ini kerangka konsep harus dibuat sekaligus untuk model hipotesisnya. Ini kalau tanda panahnya ini tidak mendekat begini ini ya salah ya. Jadi harus didekatkan dengan kotaknya ya. Itu menunjukkan memang ada hubungan. Ya. X1 dengan Y-nya itu menjadi hipotesis H1 di sini, tuliskan H1. X2 dengan Y-nya menjadi hipotesis H2. X3 dengan Y menjadi H3. Ya, Bu. Ya. Kalau ini secara simultan semua ya. Nah, kalau nanti juga mau diuji yang simultan ya. Nah, ini parsial tadi maksud saya. Nah, yang simultan berarti nanti dibuat kotaknya mulai dari X1 tadi itu ke bawah sampai X3. Nah, itu dikolomi semua. Nah, nanti dari kolom ini baru ditarik garis ke Y. Itu nanti menjadi hipotesis 4. H4. Ya, berarti itu ada apakah X1, X2, X3 berpengaruh kan terhadap Y. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini harus konsisten. Kalau kita pakai gaya kepemimpinan ya gaya kepemimpinan, tidak model kepemimpinan. Ya. Gitu. Nah, ini contohnya yang tadi menggunakan data primer ya. Sehingga yang diperbolehkan dalam doing research tadi itu ini bisa dilanjutkan yang punya April. Ya. Nah, nanti yang menggunakan data sekunder itu saudara bisa ajukan untuk yang skripsi, tapi untuk pembuatan tugas doing research itu belum bisa. Ya. Gitu ya. Ya. Baik. Ada yang mau ingin ditanyakan? Nah, Zuhur ini? Insya Allah belum ada, Ibu. Ya. Ngerti ya? Sudah paham ya ini ya? Berarti kalau kita cek lagi pada jadwalnya yang di awal dulu sudah pernah diberikan. Mungkin bisa ditutup dulu ya Aisyah. Saya sharekan untuk jadwalnya. Sudah, Bu. Ya. Saya hanya mengingatkan kembali untuk tugasnya. Sudah terlihat ya?
kuliah kita itu Udah, Bu. ya, setelah UTS ya, ini sebetulnya kan mulai tanggal 26 kemarin April sampai tanggal 8 Mei ini ya, itu sudah melakukan doing research ya, doing researchnya. Nah, ini ada sampai dengan tanggal 10 sampai 15 Mei. Ini kan lebaran ya sebetulnya ya. Kemudian setelah saudara lakukan doing research ya dengan 7 tahapan tadi, nah, saudara lakukan upload di YouTube ya untuk videonya tadi ya, video doing research-nya. Ya. Kemudian tanggal 24 sampai 29 ya itu lakukan submit dan present video doing research. Kemudian akhir bulan itu membuat makalah untuk doing research. Ya, nanti awal Juni perkiraannya adalah UAS. Misalkan kalau UASnya mundur, nah mungkin bisa lagi nanti untuk pengumpulan makalahnya masih mundur. Ya, nah, pokoknya makalahnya ini dikumpulkan sebelum UAS. Nah, nanti untuk submit itu ada 5 kelompok berarti yang akan submit dan present video doing research. Saya perkirakan itu kalau kita mulai agak awal gitu bisalah 5 kelompok. Tapi kalau misalkan itu karena kan durasinya hanya 5 menit ya. 5 menit dalam 1 hari itu sudah bisa langsung 5 kelompok. Asal tidak ada kendala-kendala teknis ya, teknis. Maka saudara sudah bisa mempersiapkan sekarang untuk lakukan doing research-nya di lapangan. Ya, dengan panduan-panduan itu tadi. Bu, izin bertanya. Semisal pada tanggal 17 ini Ya. kan baru selesai Lebaran, baru dibuka arus mudik kan ya Bu. Ya. Ini kan semisal belum selesai pembuatan upload videonya itu bagaimana Ibu? Bisa nanti sampai masuk di itu kan tanggal 17 sampai tanggal 22. Nah, itu sebetulnya itu habis lebaran kan itu ya. Iya. Ya. Bisa nanti saya karena perkuliahanmu kan tanggal 24 ya. 24. Iya, Bu. Senin gitu ya. Iya. Nanti itu presentasinya harinya dirubah yang bisa saya kalau sekarang ini kosong hari Selasa pagi ya atau hari Rabu pagi. Itu yang kosong. Ya. Nanti bisa dipanjangkan sampai ini. Ya. Baru nanti makalahnya. Submit present dari video tadi, terus baru buat makalahnya. Sehingga nanti kalau pada waktu present videonya tadi itu ada masukan-masukan dari itu bisa masukkan gitu ya. Iya, Bu. Cukup? Alivia? Allah cukup. Nggih, Bu, cukup.
kita doing dengan sama Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kok. Ya. Baik, saya izin. Assalamualaikum. Ibu, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi